Hai teman-teman, balik lagi sama aku di podcast Suara Anak Muda. Kali ini aku bakal ngundang beberapa teman aku yang kreatif banget nih orangnya. Langsung aja, gimana kabar kalian guys? Ya kayak biasa, nggak ada bedanya. Cuma rada bosen aja, nggak ada yang menarik akhir-akhir ini. Biasa aja sih, nggak ada yang baru akhir-akhir ini. Iya nih, nggak ada hal-hal yang baru, yang kreatif atau fun gitu. Loh, kok kayak gitu banget sih? Kenapa nih? Coba cerita dong. Ya gimana ya, akhir-akhir ini banyak banget konten-konten yang viral. Tapi karyanya cuma jiplakan doang. Giliran yang emang benar-benar kreatif sama bagus, malah minim apresiasi. Bener tuh, banyak karya yang kreatif dan unik, tetapi kurang mendapat apresiasi dan perhatian dari orang-orang. Gimana ya? Masa udah susah dan kreatif gini, tapi nggak ada yang apresiasi sama sekali. Mau bikin apa bagusnya ya? Bener juga sih Sam, aku udah cukup heran sama daya tarik orang-orang sekarang yang justru malah tertarik pada konten-konten ciplokan yang udah banyak orang tiru. Kenapa bisa gitu ya? Kalau menurutku sih itu disebabkan oleh tidak kreativitasan orang-orang sekarang. Iya benar juga, gara-gara itu banyak konten kreator yang terpaksa ngikutin tren-tren yang itu-itu aja buat bisa bertahan di usaha digital kayak gini. Bener sih, padahal kalau menurutku seharusnya generasi muda itu lebih kreatif dan berkembang lebih baju seiring berkembangnya perkembangan iptek. Makanya kan, ini semua tuh sumbernya dari kualitas konsumen digital saat ini yang katanya beberapa orang buruk sehingga membuat konten kreator tidak lagi berpikir kreatif dari diri mereka sendiri. Padahal zaman sekarang enak. Kalau kita bikin konten lewat kayak YouTube, Instagram, atau TikTok, kita bisa menarik anak muda zaman sekarang. Terus bisa dapat uang lagi. Kalau gitu, karya kreatif yang sekarang kita buat sebagai anak muda gimana tuh? Menurutku dengan perkembangan iptek yang sudah maju, seperti sekarang, kita sudah pasti dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan sesuatu. Setuju sih, anak-anak muda sekarang kayak yang kaum mageran tuh bisa jadi target pasar kita untuk konten yang kita buat nanti. Terus kira-kira apa karya yang cocok, Dok? Lah kan tadi kamu udah singgung yang konten kreatif di media sosial itu. Nah itu ngasih aku ide buat ngebuka usaha jasa digital lewat media sosial. Maksudnya gimana, Dok? Jadi gini, kalau kita berhasil ngebuat daya tarik lebih dari konten-konten tersebut, nah mungkin aja kita bisa dapat endorse yang bisa ngasilin uang untuk kita. Iya sih, emang lo bikin konten kayak apa? Kalau buat kaum mageran mah, konten olahraga nggak sih? Akan lebih menarik lagi kalau kita murni menciptakan gerakan sendiri. Gimana? Nah terus backsoundnya gimana sama? Gak mungkin dong videonya gak ada backsound. Pasti jadi bosen banget. Kita bikin sendiri aja. Kan musik bisa dibuat nggak harus dari alat musik, tapi bisa juga dari benda-benda di sekitar kita. Kayak pengertian dari musik ketemperer, yang malah bisa bikin kita lebih kreatif. Tapi kan kita nggak ada yang punya jiwa musik. Terus gimana dong? Kalau back sound-nya bisa pakai jingle dari suatu produk sih. Contohnya jingle iklan Yakult. Lah, iya juga ya. Kalau gitu kita langsung ambil aja dari YouTube. Kan lebih gampang. Lah emangnya boleh ya langsung ngambil kayak gitu? Kan sama aja kita kayak ngelanggar hak cipta si pembuat jingle gitu kan. Iya tuh, bener, bisa dituntut loh. Kan ada etikanya ya di bidang TIK. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kerja, kamu bisa dituntut maksimal 2 tahun atau denda maksimal 300 juta loh. Nah, iya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, emangnya kamu nggak takut kalau karya kita diambil orang lain Sam? Kan kita di awal tadi udah lihat gimana kurangnya kreativitas anak muda sekarang kan, yang buat mereka itu sering ngejiplak karya orang lain. Benar tuh Sam. Masa kita udah susah-susah buat, mereka dengan mudahnya jiplak karya kita. By the way, buat gerakan senamnya, apa kau punya ide? Oh, aku punya ide. Gimana tuh? Nah, itu kan kita harus melakukan pemanasan kan? Nah, pemanasan sebelum senam melibatkan gerakan jalan di tempat mengikuti irama musik. Bersama dengan itu, tangan di pinggang, gerakan kepala ke atas dan ke bawah. Tangan di pinggang, kepala bergantian menghadap kanan dan kiri. Tangan di pinggang, gerakan bahu ke atas dan ke bawah. Tangan di pinggang, putar bahu ke depan dan ke belakang. Setelah itu akan melakukan gerakan senam kita dengan sikap permulaan, yaitu kedua tangan di pinggang. Gerakan senam irama langkah biasa. Kaki kanan dilangkahkan dari tumit, telapak hingga ujung jari. Terus dilanjutkan dengan langkah kaki kiri yang sama.
Habis itu, gerakan langkah rapat dengan kaki kanan di depan diikuti oleh kaki kiri. Kemudian langkah 3. Pertama, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Kedua, kaki kanan melangkah setengah langkah. Dan ketiga, kaki kiri melangkah setengah langkah dan bergantian dengan kaki kanan. Untuk langkah samping, yang pertama, kaki kanan langkahkan ke samping kanan. Yang kedua, kaki kiri langkahkan ke samping kanan dan rapatkan dengan kaki kanan. Lalu lanjutkan gerakan ke kiri. Gitu. Oh gitu, Sam. Terus di akhir kita pasti ada gerakan pendinginan dong. Pasti ada dong. Gerakan pendinginan itu kita mulai dari merentangkan kedua tangan ke samping kanan serta kiri. Dan mengangkat kedua tangan ke atas dan menurunkannya ke bawah. Lalu gerakan berikutnya, kedua kaki diangkat secara bergantian dan kedua tangan memegang salah satu kaki yang terangkat ke atas. Dan gerakan berikutnya adalah kepala dimiringkan ke kanan dan kiri secara bergantian. Dan salah satu tangan memegang kepala sehingga posisi kepala hampir menyentuh pundak. Selain itu, salah satu tangan juga diluruskan ke depan dalam posisi terbalik. Tangan satunya menekuk telapak tangan. Wah, keren banget tuh, Sam. Bisa jadi ide yang menarik untuk kreativitas generasi sekarang. Bener tuh Tan, harusnya konsep kayak gini bisa diterapkan oleh generasi milenial sekarang. Bener tuh. Padahal sebenarnya kreatif itu bisa lewat budaya Indonesia loh. Seperti alat musik tradisional dari Jawa Barat. Alat musik tradisional Jawa Barat adalah kekayaan budaya yang tinggi. Ciptakan melodi yang indah terkait nilai-nilai kultural masyarakat Sunda. Setiap alat musik menjadi cerminan dari kekayaan seni dan tradisi. Salah satu contohnya adalah angklung. Angklung itu alat musik yang terbuat dari bambu. Angklung tidak hanya menjadi alat musik, tapi juga simbol kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat Sunda. Nah, selain itu juga ada kecapi, yang merupakan alat musik yang dipetik menggunakan jari atau alat khusus. Kecapi juga menghasilkan melodi yang menenangkan, juga menghadirkan nuansa tradisional dengan emosi yang kuat. Nah, kita sebagai generasi muda diberi kesempatan tuh untuk terus mengapresiasi dan merawat warisan budaya yang berharga itu. Gitu ya. Berarti sebenarnya kita bisa gali lebih dalam dong ya. Dari kegiatan kreatif itu seperti apa? Bener banget tuh, Sam. Menarik juga ya. By the way, kayaknya udah kelamaan nih kita ngobrol-ngobrol saking serunya. Nah iya, bener juga. Gak kerasa udah di akhir. Kalau gitu oke deh. Terima kasih ya teman-teman buat yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye. Bye.